Mari kita simak bersama-sama yaitu Grand Opening Naza. Check it out. Selamat menyaksikan. Diberitahukan kepada semua pengunjung harap berkumpul di depan panggung karena acara Grand Opening akan dimulai dalam waktu 1 menit lagi. Selamat datang di acara Grand Opening Haflatul Imtihan Yayasan Pendidikan Nazhatut Tholibin yang ke-51 dengan tema inovatif, bermutu, dan berakhlak.
51 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sebuah perjalanan panjang yang diwarnai dedikasi, ketekunan, dan komitmen untuk terus mencetak generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam ruhul akhlak. Di tahun ke-51 ini, kita mengusung tema besar, inovatif, bermutu, berakhlak. Inovatif menjawab tantangan zaman dengan kreativitas dan terobosan baru dalam metode pembelajaran. Nazatul Tholibin menjadi lembaga formal pertama di Kabupaten Probolinggo yang menerapkan metode Qur'ani Sidogiri dari tingkat PAUD, RA, MI, SMPI, hingga tingkat SMA. Selain itu, Nazatul Tholibin menjadi lembaga formal pertama di Kecamatan Banyuanyar yang menerapkan metode tahfidz. Bermutu, memastikan setiap ilmu yang diserap memiliki standar keunggulan dan relevansi yang tinggi. Dibuktikan dengan masuk 10 besar lulusan terbaik Tashih metode Qur'ani Sidogiri se-Indonesia. Juara 1 tahfidz di Kecamatan Banyuanyar, juara 2 lomba tenis meja se-Kabupaten Probolinggo, juara 3 lomba catur se-Kabupaten Probolinggo, juara 2 lomba kaligrafi se-Kabupaten Probolinggo, harapan 2 lomba kaligrafi se-Kabupaten Probolinggo, juara 3 lomba voli putri se-Kabupaten Probolinggo. Berakhlak, menjadikan adab dan karakter Islami sebagai fondasi utama dalam setiap langkah ilmu dan amal. Di sekolah Nazhatul Tholibin, akhlak bukan hanya bentuk pengajaran teori semata, namun juga dilandaskan dengan praktek dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mengedepankan sopan santun ketika berbicara dengan guru, senantiasa bersalaman dengan guru, mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan materi, dan juga menghargai antar sesama. Karena sesungguhnya ilmu tanpa akhlak ibarat pohon tanpa akar. Inovasi tanpa mutu adalah kesia-siaan, dan kualitas tanpa adab jauh dari hakikat pendidikan yang paripurna. Berita hangat hari ini. Lembaga Nazatul Tholibin mencetak sejarah. Juara 1 tahfidz tingkat kecamatan dan 8 besar nasional menggunakan metode Qur'ani Sidogiri dan tahfidz Al-Quran. Mengapa memilih metode Qur'ani Sidogiri dan tahfidz Al-Quran sebagai program unggulan? Bersama Ustadz Hafiluddin dan Ustadz Febrianto, mari kita kupas tuntas metode Qur'ani Sidogiri yang ada di Nazatul Tholibin. Berdirinya MKS di Nazatul Tholibin dilatar belakangi oleh keprihatinan pemangku lembaga pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Nazatul Tholibin, dan terutama pada guru yang mengajar di bidang agama yang merasa kesulitan untuk mengajar tulisan dan membaca Arab. Memilih metode Qur'ani Sidogiri karena sanad atau ketersambungan keilmuannya jelas, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Sudah jelas sanad keilmuannya tidak diragukan lagi, nyambung kepada almarhum Hadratul Syekh Haji Muhammad Basuri Alwi sampai nyambung kepada para masyayikh Pondok Pesantren Sidogiri. Awal mulanya kenal dengan Ustadz Febrianto yaitu ketika mengikuti pelatihan MKS yang diadakan oleh Pondok Pesantren Sidogiri yang bertempat di Pondok Pesantren Bahrul Huda Klena Kidul. Adanya program MKS yang dilaksanakan di Nazatul Tholibin ini direspon sangat baik oleh Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, bagaimana ketika pengawas datang ke lembaga melihat penilaian, buku bacaan, dan apa yang menjadi metode di Nazatul Tholibin. Tantangan dalam metode Qur'ani Sidogiri yang dilaksanakan di Nazatul Tholibin ini adalah kurangnya tenaga pendidik yang memiliki sertifikat
sertifikat atau syahadat. Juga terkait dengan program-program kelanjutan terkait dengan metode Qur'ani itu sendiri. Sangatlah berat karena latar belakang Dewan Guru yang ada di Yayasan Nazatul Thalibin ini pendidikannya itu berbeda-beda. Namun alhamdulillah berkat semangat dan support dari ketua yayasan sehingga Dewan Guru yang ada di Nazatul Thalibin ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan sehingga bisa memiliki sertifikat diklat. Yang kedua bisa memiliki syahadah 8 besar tasik akhir se-Indonesia. Yang kedua masuk seleksi 10 besar pada tahun 1447, 15 Muharram. Yang pada itu pelaksanaan tasihnya bertempat di Pondok Pesantren Zainul Anwar ala Sumur Traksaan. Program tindak lanjut dari metode Qur'ani Sidogiri yang sudah lolos tasik akhir di metode Qur'ani Sidogiri, maka anak tersebut tetap konsisten istiqomah membaca Al-Quran dan program tahfidz pada tahun ini sudah ada 5 siswi yang sudah dinyatakan muntas hafal juz 30 di Yayasan Nazatul Thalibin ini. Harapan ke depan adanya metode Qur'ani Sidogiri ini yaitu terciptanya generasi yang mampu membaca, menghafal dan memahami Al-Quran serta beriman kepada Al-Quran, dan juga dapat diharapkan dapat mampu memahami nilai-nilai keagamaan, membangun karakter Islami dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan cepat dan tepat. Yang masih sangat belia, seorang anak membuktikan bahwa ketekunan dan semangat belajar bisa mengantarkan pada prestasi yang gemilang. Nurita berhasil mengalahkan 30 peserta dalam lomba tahfidz sekecamatan Banyuanyar. Kisahnya tidak hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang perjuangan, dukungan guru, dan keluarga. Salatullah ala Tohal Yamani. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Nurita Nafatul Lafkarina. Saya kelas 2 MI Nazatul Thalibin. Cita-cita saya ingin menjadi hafidzah 30 juz. Alhamdulillah saya juara 1 tahfidz tingkat kecamatan Banyuanyar. Dia itu anak yang cerdas. Rasa keingintahuan terhadap Al-Quran sangat tinggi. Meskipun dia masih kelas 2 MI, tapi mental dan semangat belajarnya sangat bagus. Saya Hafiluddin selaku khodim atau pelayan di Lembaga Pendidikan Nazatul Thalibin. Dengan adanya program tahfidz Al-Quran, harapan kami bisa membantu siswa untuk memperdalam ilmu agama, ilmu Al-Quran, sehingga siswa yang berada di Lembaga Pendidikan Nazatul Thalibin menjadi generasi yang Qur'ani, yang bisa dibanggakan oleh Allah, oleh Rasulullah dan kedua orang tuanya. Berhasilan Nurita ini merupakan contoh kecil. Nurita ini adalah siswa masih kelas 2 dan orangnya masih kecil, tapi mampu sudah bersaing dengan peserta perseni kemarin dari sekitar 30 peserta, sehingga Nurita ini menjadi juara 1 untuk lomba tahfidz Al-Quran di tingkat kecamatan Banyuanyar. Alhamdulillah, saya sebagai kakak dari Nurita sangat bangga atas keberhasilan adik saya, atas prestasi yang diraihnya. Dia sangat gigih dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Bahkan setiap malam selalu saya dampingi untuk murojaah, agar hafalannya terus bertambah dan tetap tertanam di pikirannya.
Nazhatut Tholibin, pendidikan bukan hanya soal mengajarkan ilmu, tapi juga membentuk karakter dengan akhlakul karimah serta kemampuan berpikir, berbahasa, dan berkomunikasi yang baik. Guru di sini tidak sekedar mengajarkan materi, tapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Salah satu pelajaran penting yang sering disampaikan namun sering dianggap sepele adalah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Di Nazhatut Tholibin, kami percaya bahasa adalah jendela dunia dan kunci keberhasilan. Loh, ini kok ndak piket? Sudah tadi ya Pak. Di lautnya kantor itu saya yang nyapu. Disuruh bendara tadi. Benih laut, selatan, laut di atasnya. Dia mereka mau ini, jangan dulu. Nak, mun bahasan laut nikah, benih laut, tapi selatan. Mun laut nikah, tasik. Bener can jebi ki guru. Mun bintara nikah, benih bindara. Tapi Pak Ustadz, paham nak? Oke, paham Pak. Nah, sekarang coba praktekkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya sudah bikin Pak. Dia sudah tanya kantor itu, saya yang nyapu. Tadi disuruh Pak Ustadz. Nah, bagus nak. Nanti dan seterusnya, pertahankan berbahasa dengan bahasa yang baik dan benar. Baik Pak.